mencapai harapan sama tujuanmu itu, aku di sini bakal ngegunain teknik RHBT di mana kamu itu bakal membantu untuk mendebat pikiran-pikiran yang irasional itu. Oke Arin, sekarang ayo kita coba gali lebih dalam lagi gitu. Tadi kan kamu bilang kalau kamu itu takut gak jadi apa-apa, takut mengecewakan orang tua. Boleh diceritain gak definisi jadi apa-apa itu kayak gimana? Maksudnya jadi apa itu misalnya aku tuh nggak bisa jadi orang yang bisa membahagiakan orang tua gitu, misalnya dari segi keberhasilan aku di masa depan gitu, kayak kayak pekerjaan aku kan. Itu kalau misalnya kita nggak punya kerja terus gak punya pasangan hidup, itu kan jadi beban pikiran juga ya, entah itu bagi aku atau bagi orang tua. Nah maksudnya itu di situ gitu. Oke, kamu itu di masa depan itu ingin menjadi apa? Di masa depan aku ada pokoknya ya, ini nggak bisa aku, ya nggak bisa aku bilang gitu. Ya gitu kan. Apa yang terjadi kalau misalnya apa yang kamu inginkan itu gak sesuai ekspektasi kamu atau gue itu tuh gak tercapai gitu. Nah itu sebenarnya kalau misalnya nggak tercapai ya, nah itu apa ya, hal yang aku takut banget gitu, aku takutin banget. Apa ya, lebih kecewa sih sama diri aku gitu, kecewa mungkin bisa jadi stres berat atau depresi ya. Oke, jadi kamu kalau misalnya tadi gak tercapai, kamu itu bakal kecewa berat atau bahkan sampai depresi gitu. Oke, ayo kita coba pikirin ini tuh lebih dalam lagi gitu. Tadi kan sebelumnya juga kamu tuh pernah bilang kalau kamu itu harus sukses, kalau enggak kamu itu takut mengecewakan orang tua. Nah, menurut kamu ini tuh pikiran yang rasional gak sih? Maksudnya Kita coba nih lihat dari sudut pandang lain gitu. Apakah orang tua kamu itu pernah bilang kalau mereka itu pengen kamu itu sukses dengan definisi tertentu, atau ini tuh cuma asumsi kamu aja? Oh sebenarnya ini tuh asumsi aku aja sih, kalau orang tua aku nggak nuntut apapun itu, cuman ini emang yang ada di pikiran aku aja. Oke, berarti itu tuh cuman asumsi kamu aja dan tanpa sadar pikiran kamu itu menyuruh kamu tuh untuk sukses gitu. Betul. Oke, sekarang ayo coba kita challenge lebih dalam nih pikiran ini. Coba jawab pertanyaan aku ya. Apakah ada orang yang sukses tanpa gak pernah gagal sekalipun? Apa ada orang yang sukses tanpa gak pernah gagal sekalipun? Itu aku yakin gak ada ya. Pasti semuanya juga pernah di titik jatuhnya gitu, tapi mungkin bangkit lagi dan akhirnya sampai di akhir yang indah gitu. Oke, apakah itu tuh masuk akal kalau kamu itu terlalu menuntut diri kamu sendiri itu untuk sukses gitu dalam satu kali percobaan? Gak masuk akal sih sebenarnya ya, pasti banyak rintangan dulu kan. Oke, kalau kayak gitu kita coba lihat nih dari sudut pandang lain-lain juga gitu. Apakah apakah kamu itu sudah berusaha sebaik mungkin sampai saat ini? Apa kamu sudah berusaha semaksimal mungkin juga? Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal apapun untuk mencapai sukses itu. Sebenarnya belum semaksimal mungkin ya, karena aku juga kan masih bingung gitu arah tujuannya harus gimana. Jadi masih berusaha tapi nggak semaksimal itu gitu. Oke. Jadi kamu tuh masih berusaha. Tapi kalau menurut aku itu kamu udah hebat banget gitu. Dengan buktinya kamu itu udah ada di semester 4 kali ini, berarti membuktikan kalau kamu itu udah berusaha semaksimal mungkin. Terus aku mau nanya nih, apakah orang tua kamu itu orang yang terlalu menuntut anaknya itu untuk sukses dalam hal apapun dan gak pernah gagal gitu? Enggak sih, orang tua aku enggak kayak gitu, karena mereka itu apa ya, kayak terserah aku aja gitu. Kalau misalnya aku sanggup ya udah jalannya, kalau misalnya enggak ya udah gitu, enggak usah dipaksain. Oke, jadi itu tuh mungkin hanya asumsi kamu sendiri gitu. Betul. Oke, sekarang ayo kita coba mengubah pikiran yang irasional tadi itu menjadi pikiran yang irasional. Kayak misalnya aku ingin apa sih? Maksudnya kamu lagi? Kamu ingin apa? Maksudnya aku ingin sukses di masa depan nanti. Kalau misalnya gagal, aku akan nyoba dan akan bangkit lagi.